Nah, halo guys, di sini saya akan memberikan tips untuk kalian yang mau membeli iPhone bekas. Nah, sekarang kan banyak tuh penjual iPhone bekas. Daripada kalian membeli iPhone baru yang harganya lumayan mahal banget, mending kalian membeli iPhone bekas yang kualitasnya bagus. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk kalian yang mau membeli iPhone bekas tapi kualitas bagus. Sebelum lanjut ke video, silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian. Tips yang pertama, cek fisik. Apakah si iPhone itu memiliki baret parah atau sedang? Karena yang namanya handphone bekas, baik itu Android ataupun iPhone, gak mungkin memiliki kemulusan 100% seperti baru, kecuali si handphone tersebut sudah diganti housing atau casingnya. Kalau tips dari saya, pilih iPhone yang memiliki baret yang tidak terlalu parah, standar pemakai. Nah, apalagi untuk kalian yang membeli iPhone series 7 ke bawah, kayak iPhone 7 Plus, 6s, 6s Plus, itu kan perilisannya itu udah 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun ke belakang, berarti itu device udah lumayan lama. Jadi para penjual itu banyak yang menjual iPhone bekas dengan mengganti housingnya, mengganti spare partnya. Itu kalian harus hati-hati. Jadi untuk kalian yang mau membeli iPhone bekas, terutama iPhone 7 ke bawah, kalian harus berhati-hati dalam melihat kondisi fisik iPhone tersebut, karena jangan sampai kalian udah membeli si housing iPhone tersebut itu sudah diganti dengan yang KW. Nah, tips yang kedua yaitu cek layar. Ini sangat penting banget buat kalian yang mau membeli iPhone bekas, karena di luaran sana kebanyakan para penjual itu ada yang sudah mengganti layar iPhone-nya, terutama untuk device-device yang perilisannya udah lumayan lama ya. Yang saya lihat paling banyak itu rata-rata iPhone 7. iPhone 7 itu rata-rata si layar LCD-nya itu udah diganti. Ya, udah diganti kebanyakan iPhone 7. Untuk device iPhone 8, kita di sini bisa sangat gampang membedakan mana layar KW sama yang original. Nah, di layar original ini si iPhone 8 udah memiliki fitur 3D Touch dan juga udah memiliki fitur True Tone pada layarnya. Jadi kalau iPhone yang layarnya sudah diganti atau layarnya KW itu tidak memiliki True Tone atau si 3D Touch-nya mati. Untuk dari segi kepadatan warna, layar iPhone KW itu warnanya itu agak kebiruan, agak biru keputih-putihan. Kalau untuk layar yang original itu agak kekuning-kuningan. Nah, bagi kalian yang pengguna iPhone dari dulu, pasti kalian tahu gimana kualitas layar original pada iPhone. Pasti bisa membedakan layar KW dan original. Nah, untuk dari sensitivitas layar, si iPhone yang memiliki layar original ini sensitivitasnya sangat bagus ya. Jadi kalau kalian geser-geser layar itu sangat smooth dan nggak ada frame drop. Untuk yang KW, si layar KW ini berasanya itu pas kita lagi main game, sensitivitas layarnya itu sangat kurang banget dibandingkan dengan yang original. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu cek fingerprint dan baterai. Fingerprint di iPhone itu sangat penting ya, karena rata-rata kebanyakan iPhone bekas itu sudah pada diganti fingerprintnya. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih iPhone bekas. Nah, terus kita cek juga baterai ya, karena iPhone sama Android itu beda. Kalau iPhone, kesehatan baterainya itu bisa dilihat di pengaturan, kalau Android itu tidak bisa. Jadi kalau iPhone second itu paling penting dilihat baterai. Kalian cuma lihat di pengaturan,
pengaturan baterai dan kalian lihat baterai healthnya berapa persen. Rata-rata iPhone bekas itu baterai healthnya di bawah 80%. Nah, yang harus kalian ambil itu baterai yang baterai healthnya di atas 80%. Karena kalau baterai sudah di bawah 80% itu sudah mulai harus diganti baterainya. Ntar di situ akan ada bacaan servis. Nah, tips yang keempat yaitu cek serial number dan software ya. Di sini saya akan memperlihatkan kode negara di mana iPhone tersebut diproduksi dan atau asal iPhone tersebut di mana ya. Kalian cukup lihat di pengaturan. Di sini saya punya iPhone yang kode negaranya itu PAA. Nah, PAA ini itu berasal dari Indonesia ya. Nah, kalau dari MYA itu Malaysia, kalau LLA itu Amerika, XA itu Australia, dan ZPA itu dari Singapura atau Hong Kong ya. Kalau PAA itu Indonesia. Jadi kebanyakan iPhone yang beredar di Indonesia itu yang berkode negara seperti tabel di atas tadi. Nah, tips dari saya untuk kalian yang mau membeli iPhone bekas itu saya saranin untuk mengambil yang kode negara itu ZPA ya. Itu yang dari Singapura. Karena ZPA itu terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Sama seperti kualitas PAA yang berasal dari Indonesia ya. Nah, untuk iPhone yang berkode negara LLA itu kebanyakan iPhone rekondisi atau refurbish ya. Jadi untuk kalian yang mau ngambil iPhone bekas, saya saranin yang berkode negara ZPA. Nah, yang paling bagus itu PAA ya, cuman harganya agak lumayan mahal karena itu kan resmi dari Indonesia, iBox. Nah, untuk dari software atau dari dukungan sistem operasi, Apple itu sudah menghentikan update pada iPhone 6 yaitu iOS 12. Jadi si iPhone 6 itu udah nggak bisa update lagi ke iOS 13, minimal iPhone 6s. Jadi kalau kalian yang mau membeli iPhone 6, kalian nggak akan bisa mengupdate handphone kalian ke iOS 13 dan mentok di iOS 12. Nah, untuk kalian yang membeli iPhone 6s, iPhone 6s itu minimal ya. Jadi iPhone 6s itu udah support iOS 13 ya. Kalau iOS rilis tahun depan itu iOS 14, saya rasa iPhone 6s itu nggak akan kebagian iOS 14, bakal mentok di iOS 13. Yang akan support iOS 14 itu iPhone 7 ke atas ya. Jadi kalau kalian yang mau membeli iPhone dengan update software yang terus, kalian minimal harus membeli iPhone 7 karena iPhone 7 itu paling dapat update sampai iOS 15. Sampai 2 tahun ke depan iPhone 7 itu masih layak digunain ya. Untuk iPhone 6s itu udah nggak akan kebagian iOS 14 karena mentok di iOS 13. Nah, itulah tips dan trik dari saya untuk kalian yang mau membeli iPhone bekas di tahun ini dan di tahun mendatang. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya saya terus membuat video yang bermanfaat buat kalian.